Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, bertemu kembali di Nahnu TV, media milik PWNU DIY. Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini dengan lebih baik dan lebih sempurna. Para kaum muslimin yang mendengarkan ceramah kali ini, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana Ramadan ini bisa menjadi instrumen sarana untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan batin kita, ya, sehingga nanti pada saat kita selesai Ramadan, kita betul-betul menjadi orang yang minal aidin wal faizin, ya, orang-orang yang kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, menjadi orang yang Aidul Fitri. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam diri kita, ya, manusia ini ada unsur jasmani dan juga ada unsur ruhani, ya. Jasmani itu menjadikan kita manusia punya potensi untuk berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material, bersifat fisik, ya. Sedangkan rohani atau rohaniyah, potensi dalam diri manusia yang bisa berhubungan dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Sehingga kalau manusia itu diibaratkan radio, maka manusia itu radio dua ban, ya. Jadi sesuatu yang bisa menangkap gelombang panjang dan sekaligus bisa menangkap gelombang pendek. Nah, kedua potensi ini maka harus mendapatkan perhatian yang sama, mendapatkan perhatian yang seimbang antara jasmani dan rohani ini. Kalau orang hanya memperhatikan kepada satu hal, ya, umpamanya hanya memperhatikan pada jasmani saja, akal saja, hatinya tidak, ya, yang lahiriah saja, batinnya tidak, maka manusia akan menjadi makhluk yang bermata satu. Dan nanti dampaknya dalam kehidupan itu bisa luar biasa, ya. Ada orang yang mungkin ilmunya bisa menggapai angkasa, tetapi hatinya diperbudak oleh kerakusan, diperbudak oleh iri hati, ya, kedengkian. Kenapa? Karena yang cerdas hanya otaknya, sedangkan hatinya, batinnya, rohaninya tidak cerdas. Bahkan keterampilannya bisa menggerakkan gunung-gunung, bisa membuat ini dan itu, ya, tetapi tidak bisa mengendalikan dirinya, ya. Sehingga yang muncul apa? Perilaku-perilaku yang destruktif, perilaku-perilaku yang merusak, padahal orangnya pandai, orangnya punya pengetahuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang cerdas hanya akalnya, hanya otaknya, sedangkan batin, hati, rohaninya tidak cerdas. Itulah yang nanti bisa menjelaskan, ya, maaf, kenapa ada orang sebagai seorang dokter umpamanya, setiap pasien yang datang itu hanya diposisikan sebagai seonggok tubuh yang bisa dikalikan dengan sekian biaya, ribuan bahkan jutaan untuk biaya periksa. Dia buta dengan sentuhan kemanusiaan, ya. Seorang ahli hukum, dia dengan cepat bisa mencari pasal mana untuk memenangkan sebuah perkara, tetapi dia buta dengan nilai-nilai keadilan. Setiap orang yang datang hanya dijadikan sapi perahan. Bahkan kita baru-baru ini, maaf, bukan dalam rangka apa ya, menggunjing orang, tetapi semoga setiap peristiwa menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Para pejabat di salah satu institusi, ya, orang yang punya kedudukan yang tinggi dengan gaji yang sangat besar,
bahkan sampai ratusan juta rupiah per bulan, tetapi masih mau melakukan tindakan korupsi umpamanya, yang merugikan negara sampai triliunan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa manusia, ya seberapa besar pun gajinya, tetapi kalau batinnya, rohaninya, jiwanya tidak bersih, potensi berbuat jahat itu akan tetap bisa muncul, bisa terjadi. Ya. Padahal yang kita cari dalam hidup itu apa sih? Yang kita cari dalam hidup itu kebahagiaan, ya, kesucian, keindahan, keharuan, ketentraman, yang semua itu adalah rohani, yang semua itu adalah batin. Ketika batin dimatikan, rohani tidak diperhatikan, maka orang tidak mungkin mendapatkan itu semua. Sehingga sampai ada ungkapan, tumpukan uang tidak melahirkan kebahagiaan, rumah yang megah tidak menyiramkan ketentraman, barang-barang yang mewah tidak memancarkan keindahan, kegiatan keagamaan tidak melahirkan kesucian, bahkan seperangkat hukum tidak melahirkan keadilan. Kenapa? Karena yang cerdas hanya otaknya, hanya akalnya, sedangkan batinnya, rohaninya tidak cerdas. Maka bulan suci Ramadan datang, ya, seakan-akan mengingatkan kembali kepada kita, wahai manusia, di dalam dirimu bukan hanya jasmani, di dalam dirimu ada unsur rohani yang harus mendapatkan perhatian. Sehingga para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan, saum Ramadan, puasa Ramadan adalah madrasatun ruhaniyatun, lembaga pendidikan rohani. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa saja yang diajarkan oleh madrasah rohaniyah yang bernama puasa ini? Di antara sekian banyak, ya, yang dijelaskan kepada kita oleh para ulama kita, para guru-guru kita, ya, puasa ini antara lain mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang ikhlasun niyah, orang yang ikhlas, di mana orientasi orang beramal, orientasi orang beribadah itu adalah muaranya, tujuannya kepada Allah. Maka puasa yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan ini adalah betul-betul ibadah yang bersifat privat. Tidak ada yang tahu apakah kita ini puasa atau tidak kecuali kita dan Allah. Sehingga ibadah puasa ini jenis ibadah yang tidak mungkin bisa kita pamerkan, tidak mungkin bisa kita viralkan. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda fisik apakah orang itu berpuasa atau tidak. Ya. Karena itulah maka orang yang puasa orientasinya adalah lillah. Orang berpuasa bukan karena ingin sanjungan, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin mendapatkan kekayaan, kedudukan, tetapi dia berpuasa ingin mendapatkan ridho Allah, ibtighaan limardhatillah, wa num minallahi akbar. Keridhaan Allah bagi orang puasa lebih dari segala-galanya. Karena itu orang yang ikhlas, ya, orang yang punya orientasi Allah tadi itu menunjukkan sucinya niat, menunjukkan bersihnya tujuan, ya, sehingga kalau orang itu puasanya berhasil, maka dia tidak akan membabi buta mencari kekayaan. Kalau dengan cara itu Allah murka kepadanya. Orang tidak akan mempertahankan kedudukan kalau dengan cara seperti itu justru menjauhkan dari sifat rahim, rahmannya Allah, ya. Orang tidak akan mempertahankan harga dirinya kalau dengan cara itu justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengajari kepada kita untuk membangun kembali bahwa orientasi hidup seorang muslim waridwanum minallahi akbar, keridhaan Allah di atas segala-galanya. Ini yang pertama. Jadi madrasah rohaniyah Ramadan ini mengajarkan kita menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua, Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana setiap pribadi muslim untuk melakukan tazkiyatun nafs, ya, membersihkan
dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan batinnya. Sehingga puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi puasa adalah sebuah proses bagaimana setiap pribadi muslim juga mempuasakan seluruh indranya. Sehingga Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, ya, antara lain, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab wa la yajhal. Apabila salah satu kalian sudah berada di dalam bulan Ramadan untuk berpuasa, ya, maka pesan beliau apa? Janganlah berkata-kata yang kotor, janganlah berkata-kata yang saru, jangan teriak-teriak, jangan marah-marah, jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan misuh. Ya, kenapa? Karena itu semua bisa mengotori batin kita. Sehingga kalau Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, ya, mengingatkan kepada kita seperti itu, artinya apa? Artinya bahwa pada zaman Nabi pun potensi ketika orang puasa masih melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik itu terjadi. Sehingga kalau orang kemudian tidak punya perhatian, yang kedua ini, ya, tazkiyah ini, bukan tidak mungkin yang namanya puasa itu kemudian sekedar gugur kewajiban. Sehingga kita diingatkan dengan ungkapan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal atash wal ju'. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Berarti puasanya apa? Zong, kosong, hanya gugur kewajiban. Sehingga satu hari Rasulullah SAW pernah meminta seorang sahabat untuk membatalkan puasa dengan cara muntah. Ya Rasul, saya sedang puasa, kata orang itu. Kenapa saya disuruh membatalkan puasa saya? Apa kata Nabi? Ya, saya tahu Anda berpuasa, tapi tolong batalkan puasamu dengan cara muntah. Begitu orang ini muntah, apa yang kemudian keluar dari perutnya itu? Yang keluar adalah darah dan daging busuk. Tentu semua terkejut. Kenapa yang keluar bukan kurma gitu? Kalau kita, kenapa yang keluar bukan gudeg gitu? Tapi kok justru darah dan daging busuk? Lalu bukankah si fulan ini berpuasa? Lalu apa penjelasan dari Rasulullah? Memang si fulan ini setiap hari berpuasa, setiap malam makan sahur, tetapi mulutnya tidak pernah berpuasa. Suka marah-marah kepada budaknya, suka menghina, mencaci maki kepada tetangganya, bahkan juga masih suka menggunjing, menghibah, membongkar aib saudaranya. Artinya apa? Ternyata di dalam Al-Quran, orang yang suka menggunjing, ya, terutama orang yang suka membongkar aib orang lain, apapun alasannya, itu oleh Allah disamakan dengan orang yang makan daging saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya, orang itu ketika suka membongkar aib, kata Nabi, kata Allah, seperti orang makan daging saudara sendiri yang sudah mati. Nah, ini maka menjadi penting, ya, bahwa sifat-sifat yang buruk di dalam diri kita, apapun bentuknya, ya, momentum Ramadan ini harus menjadi proses, ya, Ramadan menjadi instrumen, menjadi alat untuk kita bisa tazkiyatun nafs. Kita tahu bahwa target puasa itu adalah takwa Allah. Takwa itu tidak mungkin bisa kita capai kecuali kita mau membersihkan diri kita. Ya, cahaya ketuhanan tidak akan pernah bisa menembus hati yang penuh dengan maksiat dan dosa. Nur Rabbani tidak akan mungkin terpacar dari hati yang penuh dengan kemaksiatan, dengan perilaku jahat. Maka tazkiyatun nafs menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada kisah menarik pada zaman Nabi. Suatu hari Nabi halakoh, ya, semacam kajian seperti ini dengan para sahabat. Kemudian Nabi tiba-tiba mengatakan, akan datang di tengah-tengah kalian calon penghuni surga. Ya, tiba-tiba datang seorang sahabat Ansor, wajahnya basah dengan air wudhu, tangannya sambil membawa sandal. Pada hari besoknya lagi,
ya, pada saat yang sama, artinya dalam kajian, Nabi mengatakan lagi, akan datang di tengah-tengah kalian calon penghuni surga. Orang yang datang kemarin itu datang lagi dengan tampilan yang sama, wajahnya basah dengan air wudhu, sandalnya sambil memegang, tangannya sambil memegang sandal. Lalu di antara sahabat itu ada yang penasaran, sebenarnya orang ini amalnya apa? Kok sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa si fulan ini akan menjadi calon penghuni surga. Ya. Maka kemudian diikutilah. Ya. Kalau nggak salah sahabat yang mengikuti namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi Amr bin As kemudian mengikuti orang ini. Sampai di rumahnya Amr bin As mengatakan, wahai Tuan, tolong izinkan saya untuk menginap di rumahmu barang 3 hari. Saya sedang ada masalah dengan keluargaku, maka tolong izinkan saya untuk menginap di rumahmu barang 3 hari. Maka oleh orang itu diizinkan. Ya, padahal tujuannya Amr bin As menginap di rumah orang itu apa? Ingin tahu apa amalan orang ini. Ya, apa ibadahnya orang ini, sampai mendapatkan garansi dari Rasulullah bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Maka selama 3 hari ini Amr bin As mengamati bagaimana sholatnya, bagaimana zikirnya, bagaimana baca Quran. Begitu sudah sampai 3 hari, Amr bin As ingin pulang, ingin pamit. Ya, kemudian mengatakan kepada tuan rumahnya, wahai tuan, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Kenapa saya minta Anda mengizinkan saya menginap 3 hari di sini? Saya hanya ingin tahu amal Anda itu apa, ya, ibadah Anda itu apa. Kok sampai Rasulullah memberikan jaminan, garansi bahwa Anda ini calon penghuni surga. Si tuan rumah ini, saya beramal, saya beribadah tidak lebih dari apa yang Anda lihat. Karena memang orang ini ibadahnya biasa-biasa saja. Jadi kata Amr bin As, sholatnya biasa, ya, zikirnya biasa, ya, baca Qur'annya biasa. Maka ketika diberitahu bahwa amalnya itu, ibadahnya tidak lebih dari apa yang Anda lihat, Amr bin As pun kemudian pamit. Oh ya sudah kalau begitu. Ya. Jadi dalam hati Amr bin As itu amalnya biasa-biasa saja. Tapi sebelum keluar dari rumah, Amr bin As ditarik kembali. Tapi ketahuilah, memang amal saya biasa, sholat saya biasa, zikir saya biasa, tetapi hati saya tidak pernah punya sikap yang buruk kepada umat Islam siapapun. Hati saya tidak pernah punya potensi jelek. Ya, apakah itu berburuk sangka, apakah itu suudzon, ya, apakah itu dengki, ya, iri hati, dan berbagai penyakit-penyakit hati yang lain. Saya tidak pernah punya niat jahat, niat buruk kepada muslim siapapun. Mendengar kalimat itu, apa kata Amr bin As? Justru itulah yang sulit untuk bisa kami lakukan. Maka dari kisah ini, ya, para pendengar yang saya hormati dan saya banggakan, menunjukkan bahwa yang namanya tazkiyatun nafs, yang membersihkan hati terus menerus, apalagi momentum bulan suci Ramadan, menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah keniscayaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita jadikan madrasah rohaniyah bulan suci Ramadan ini menjadi momentum untuk itqanul ibadah, juga tahsinul muamalah, ya, meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagaimana kita bisa hafidhu ala shalawatil khams jama'atan, ya, kita bisa menjagai sholat kita dengan berjamaah, sehingga kalau setiap diri kita punya agenda, punya rencana, punya kesadaran, ya Allah, selama bulan suci Ramadan berikanlah kami kesehatan, kemudahan untuk bisa menjaga sholat dengan berjamaah. Maka kalau kesadaran itu muncul dengan kuat, setiap waktu sholat akan ada alarm di dalam diri kita. Oh, ini sudah menjelang zuhur, oh, ini sudah menjelang asar, sehingga setiap waktu sholat kita bisa melaksanakan dengan yang terbaik. Termasuk apa? Mari Ramadan ini bagian dari membersihkan jiwa kita,
kita lebih akrab dengan Al-Quran. Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka bagi kita yang sudah bisa baca Quran, saya kira perlu membuat agenda, membuat rencana, mungkin satu hari satu juz, ya, one day one juz. Itu kalau satu hari satu juz, sampai kemudian ya sampai nanti di akhir Ramadan, insya Allah khatam Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Kalau dibaca di bulan suci Ramadan, kebaikan itu dilipat gandakan dengan hitungan yang tidak terhingga. Bahkan di dalam doa Khatmil Quran itu ada kalimat Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya. Ya Allah, jadikanlah Quran di dunia menjadi teman saya, artinya menjadi bacaan harian kita. Wa fil qabri munisa, jadikanlah penghiburku di alam kubur. Wa fil qiyamati syafi'a, menjadi penolong di hari kiamat. Wa ala sirati nuro, menjadi cahaya ketika melewati sirat. Wa ila jannati rafiqa, menjadi teman ketika masuk surga. Wa minan nari sitra wa hijaba, menjadi penghalang dari siksa api neraka. Siapa dia? Al-Quran. Siapa dia? Al-Quran. Al-Quran. Maka mari bulan Ramadan ini juga menjadi tahsinul muamalah. Ya, kita memperbaiki interaksi kita dengan lingkungan. Kita memperbanyak sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Sehingga saya kira ini, ya, bahwa mari Ramadan itu menjadi madrasah rohaniyah, menjadi madrasah batin kita, ya, menjadi madrasah jiwa kita. Belajar terus menjadi orang yang ikhlas, membersihkan dari sifat apapun yang tercela dalam hati, dan memperbaiki kualitas ibadah serta muamalah dengan siapapun. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.